Selamat pagi, shalom, salam sukacita, salam sehat, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kekasih. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, terlebih dahulu kita disapa renungan harian pada pagi ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang baik, yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Kami mau mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Baiklah Bapak, Ibu, saudara-saudaraku kekasih, ayat harian kita Selasa tanggal 18 November 2025 yang tertulis dalam kitab Yesaya 65 ayat 18. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kuciptakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan penduduknya penuh kegembiraan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari kekasih, kegembiraan adalah dambaan setiap orang. Ada bermacam-macam motivasi orang bergembira atau bersukacita. Ada orang bergembira karena mendapat pekerjaan, sukses di dalam kehidupan sehari-hari. Ada orang bergembira karena anaknya mendapat pekerjaan yang sangat bagus. Dan ada juga orang bergembira karena anak-anaknya juga mendapat berkat, yaitu mendapat jodoh dan lain sebagainya. Saudaraku kekasih, Yesaya menyatakan bahwa Allah akan menciptakan kegembiraan di Yerusalem yang penuh sorak-sorak, penduduknya penuh kegirangan, sehingga umatnya dapat bersukacita dan bergembira selama-lamanya. Kenapa Yesaya menyatakan hal ini kepada umat Israel? Ini dilatar belakangi dari kehidupan Israel yang mengalami penderitaan, perbudakan di Babel yang begitu sakit. Mereka mengalami berbagai macam kesulitan, di mana kebebasan umat Israel sudah tidak mereka dapati lagi. Tapi mereka sudah ditindas, mereka sudah dipersulit kehidupan mereka. Saudaraku, saudara-saudara kekasih, Yesaya tampil untuk menyatakan bahwa Allah akan memulihkan kembali kehidupan Yerusalem yang sudah rusak, yang sudah penuh dengan kehancuran itu. Namun Allah berjanji melalui Yesaya menyatakan kepada umat Israel agar kegembiraan itu dipulihkan kembali, karena kegembiraan itu yang sebenarnya hanyalah ada dari Tuhan saja. Saudara-saudari kekasih, berbeda sukacita kegembiraan yang dinyatakan Allah dalam nats ini dengan kegembiraan manusia secara umum. Kalau kegembiraan, sukacita yang dinyatakan pada ayat Alkitab pada nats ini, yaitu kegembiraan sukacita karena anugerah spiritual dari hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Kegembiraan yang didorong oleh harapan akan masa depan yang lebih baik. Dan sukacita seperti ini muncul dari rasa syukur atas berkat pemeliharaan Tuhan dan kesadaran akan kekuatan positif dari hati yang gembira untuk diri sendiri dan menerima keadaan lingkungan sesama kita. Sukacita di dalam Tuhan membuat kehidupan orang percaya selalu bersemangat, menantikan harapan akan masa depan, keyakinan akan hidup kekal di surga tanpa penderitaan lagi, tanpa rasa sakit atau kekecewaan, dapat menjadi sumber sukacita yang mendalam dalam hidup ini. Aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorak dan
penduduknya penuh kegirangan. Ini mengilustrasikan suatu keadaan, suasana sukacita yang tinggal dalam hadirat Tuhan, menghadiri rumah Tuhan dan merasakan kehadiratnya saat beribadah yang dipenuhi dengan sukacita. Sukacita di dalam Tuhan. Allah menciptakan kegembiraan. Selama kita berada di dalam Tuhan, kegembiraan dan sukacita itu pasti kita miliki, saudara. Hidup bersama Tuhan membawa sukacita, kekuatan, semangat, dan ketahanan, bahkan dalam keadaan kesulitan apapun yang kita alami. Sikap gembira dan ramah dapat menyenangkan hati orang lain dan bertemu dengan orang yang bersukacita dan meningkatkan suasana hati. Apabila tidak lagi didapati kegembiraan di rumah Tuhan, di mana lagi ada kegembiraan, saudara? Semakin lama tidak ada lagi orang yang rindu untuk datang ke rumah Tuhan. Rumah ibadah hanyalah tinggal menjadi gedungnya saja, tetapi penghuninya semakin hari semakin berkurang. Melalui ayat renungan ini, kita diajak dan diarahkan, marilah kita bersukacita, bergirang, bergembira, menyatakan rasa syukur atas berkat Tuhan yang kita terima. Mari kita menjauhi sukacita karena orang lain menderita, atau sukacita karena orang lain tersingkir. Itu bukanlah sukacita orang yang percaya. Sukacita orang percaya kepada Tuhan yaitu mengagumi pekerjaan Tuhan yang besar dan sempurna di dalam kehidupan kita. Tugas kita, saudara, menciptakan sorak-sorak kegembiraan bagi orang lain, bukan untuk mempersulit kehidupan orang lain, bukan untuk memperdaya orang lain demi untuk kepentingan kita sendiri. Selama kita berada di dunia ini, sukacita itu hanyalah bersifat sementara, tetapi sukacita yang abadi, yaitu di Yerusalem, tempat yang kekal. Hendaknyalah jangan kita hanya memikirkan hal-hal duniawi saja. Kita lupa bahwa sehebat apapun, sebanyak apapun harta yang kita miliki, sehebat apapun jabatan yang ada pada diri kita, itu semuanya akan berlalu. Jaminan sukacita kita selamanya, hidup kita hanyalah di dalam Tuhan. Mari kita mengawasi diri kita, saudara. Kita jangan menjadi orang yang lupa diri. Hidup kita di dunia ini hanyalah numpang lewat saja, tetapi kewarganegaraan kita yang abadi adalah di surga, tempat abadi, tempat yang kekal. Kesanalah sukacita kita menuju hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita hari ini. Mari kita berdoa. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.